Cerita dimulai dengan seorang pria yang diam-diam memelihara zombie di rumahnya tanpa diketahui siapapun. Ternyata, zombie itu adalah putri yang paling ia sayangi. Sebelum kejadian itu, Lee Jung-hwan bekerja sebagai penjaga kebun binatang. Ia sering merekam kegiatannya bersama hewan-hewan di sana, seperti singa, untuk dipromosikan di kanal YouTube miliknya. Putrinya, Lee Sua juga mengemari menari dan ingin ikut kompetisi. Mereka hidup sebagai ayah dan anak yang hangat serta penuh canda. Jung-hwan sering mengajarkan putrinya menari tarian lucu yang sedang populer, dan setiap tahun ia selalu merayakan ulang tahun Lee Sua dengan penuh perhatian. Pada ulang tahun Lee Sua kali ini, ia menghadiahkan headphone yang sudah lama diinginkan putrinya. Saat perayaan berlangsung, mereka melihat pasangan suami istri tetangga bertengkar. Dengan rasa penasaran, Jung-hwan dan Lee Sua memperhatikan dari kejauhan. Namun, mereka terkejut ketika melihat sang istri berubah menjadi zombie. Mulutnya dipenuhi darah, tubuhnya terpelintir, lalu membunuh suaminya sendiri. Zombie itu bahkan membenturkan kepalanya hingga memecahkan jendela rumah Jung-hwan. Panik, Jung-hwan segera menggandeng putrinya melarikan diri. Namun, sesampainya di gerbang kompleks, mereka mendapati bahwa seluruh orang di luar sana juga telah berubah menjadi zombie. Para tetangga yang biasanya ramah kini sudah terinfeksi. Demi menyelamatkan putrinya, Jung-hwan mendapat ide berpura-pura menjadi zombie agar bisa menipu para makhluk itu. Awalnya Lee Sua ragu karena merasa tidak bisa berakting. Tetapi, saat para zombie hampir menyerang, ia langsung menggeram dan menirukan gerakan zombie dengan menari aneh. Jung-hwan pun mengikutinya. Sayangnya, tak lama kemudian, para zombie menyadari keanehan mereka dan langsung menyerang. Dalam pelarian, Lee Sua terjatuh. Seorang nenek zombie membuka mulut lebar-lebar hendak menggigitnya. Dengan sigap, Jung-hwan melindungi putrinya dan mengulurkan lengan. Untungnya, nenek itu hanya menggigit dengan gigi palsunya sehingga ia selamat. Ia lalu menyuruh putrinya bersembunyi sementara ia berusaha mengambil mobil. Dengan penuh keberanian, Jung-hwan berhasil menyalakan mobil dan menjemput putrinya kembali. Namun, di dalam mobil ia menemukan lengan Lee Sua sudah tergigit zombie. Lee Sua menjelaskan bahwa hal itu terjadi ketika ia bersembunyi dan digigit oleh seorang anak laki-laki. Jung-hwan berusaha menenangkan putrinya, mengatakan luka itu tidak serius. Akan tetapi, tak lama kemudian, pembuluh darah di lengan Lee Sua mulai menonjol dan tubuhnya mengalami perubahan aneh. Saat membuka mata, Lee Sua telah berubah menjadi zombie dan berusaha menyerang ayahnya. Untungnya, ia memakai hoodie, sehingga Jung-hwan segera menutup kepala putrinya dengan tudung dan mengikatnya rapat untuk sementara menghentikan serangannya. Demi melindungi putrinya, Jung-hwan memutuskan membawanya kembali ke kampung halaman, tempat ibunya sekaligus nenek Lee Sua tinggal. Mengetahui cucunya telah menjadi zombie, sang nenek tidak menunjukkan rasa takut. Ia bahkan memukul Lee Sua dengan benda di tangannya hingga putrinya terkulai lemah. Setelah itu, Lee Sua dipakaikan masker dan diikat agar tidak membahayakan orang lain. Tak lama kemudian, Jung-hwan melihat berita di televisi bahwa para zombie sebenarnya terinfeksi oleh virus baru yang tengah menyebar di Seoul. Pemerintah pun telah membentuk pasukan khusus untuk menahan penyebaran wabah tersebut. Jung-hwan membawa putrinya ke rumah sakit untuk mencari pengobatan. Namun, keadaan di sana justru semakin berbahaya karena beberapa pasien juga sudah terinfeksi. Pasukan khusus langsung menembak para zombie tanpa memberi kesempatan atau alasan apapun. Menyadari situasi itu, Jung-hwan buru-buru meninggalkan rumah sakit dan berpesan kepada ibunya agar tidak memberitahu siapapun tentang kondisi Lee Sua. Sementara itu, berita di televisi menayangkan imbauan dari pemerintah agar warga segera melapor jika menemukan kasus infeksi. Diliputi rasa putus asa, Jung-hwan mulai menggali lubang di halaman rumah. Ia berpikir, lebih baik dirinya sendiri yang mengakhiri hidup putrinya daripada melihat Lee Sua ditembak oleh pasukan khusus. Namun, saat mengangkat sekop di depan putrinya, kenangan indah kebersamaan mereka terlintas di benaknya. Hatinya luluh, dan ia tak sanggup melakukannya. Melihat keraguan anaknya, sang nenek yang pemberani hendak mengambil alih untuk membunuh Lee Sua. Tetapi Jung-hwan segera menghentikannya dan menenangkannya. Tak disangka, Lee Sua berhasil melepaskan diri dan melarikan diri menuju sebuah gudang. Gudang itu ternyata adalah tempat favoritnya saat masih kecil, tempat ia sering bermain bersama ibunya. Menyadari hal itu, Jung-hwan mulai yakin bahwa ingatan putrinya belum sepenuhnya hilang. Untuk memastikan, ia memutar lagu yang dulu sering dilatih Lee Sua untuk lomba menari. Benar saja, zombie Lee Sua perlahan mulai menari mengikuti irama. Gerakan dan ketukannya sama persis seperti yang biasa ia lakukan saat masih manusia. Dalam sebuah video ilmiah disebutkan bahwa jika seorang zombie masih memiliki ingatan manusia,
berarti ia belum sepenuhnya hilang. Bahkan, jika ingatan itu berhasil dipulihkan, virus yang menginfeksi akan semakin melemah. Keyakinan itu membuat Jung Hwan bertekad melatih putrinya agar perlahan-lahan bisa mengembalikan ingatan manusianya. Namun, pada malam itu, sahabat lama Jung Hwan bernama Dong Pei datang berkunjung dan tanpa sengaja mengetahui bahwa Lee Suah telah menjadi zombie. Dong Pei berniat melaporkannya, tetapi Jung Hwan memohon agar ia tidak melakukannya. Dengan penuh rasa iba sebagai sesama orang tua, Dong Pei akhirnya bersedia membantu merahasiakan keadaan Lee Suah. Bahkan, ia memberi kabar bahwa ada teman mereka di Amerika yang sedang mengembangkan obat antivirus. Jika obat itu mendapat izin penggunaan darurat, Lee Suah mungkin masih bisa diselamatkan. Sambil menunggu kabar tentang obat itu, Jung Hwan mulai melatih putrinya memulihkan ingatan, dibantu oleh Dong Pei. Tahap awal dimulai dengan mengajarkan pengetahuan sosial sederhana seperti berjabat tangan, berkedip, dan salam. Lee Suah menirukan dengan cepat, tetapi hanya sekadar meniru tanpa benar-benar berubah. Naluri zombienya masih ada. Kemudian, Jung Hwan mencoba melatihnya dengan olahraga dan senam kesehatan. Mengejutkannya, zombie Lee Suah dengan cepat menguasai semua gerakan. Musim pun berganti. Di bawah kesabaran dan ketekunan Jung Hwan, naluri ganas Lee Suah perlahan berkurang. Ia mulai jinak, bahkan sudah bisa memberikan salam manusia dengan benar. Kini, bahkan ketika Jung Hwan sengaja mengulurkan lengannya ke mulut Lee Suah, putrinya tidak lagi mencoba menggigit. Jung Hwan juga mengajarkan Lee Suah untuk berbicara dan memanggil ayah, tetapi usaha itu belum berhasil. Meski begitu, ada tanda-tanda perubahan lain. Ketika melihat cucunya mencium bunga, sang nenek menyarankan agar Lee Suah diajak jalan-jalan ke kota supaya tidak terus terkurung di rumah. Mendengar saran itu, Jung Hwan pun membawa putrinya ke kota. Ia juga membeli kosmetik untuk menutupi pembuluh darah menonjol di wajah Lee Suah agar ia tidak mudah dikenali sebagai zombie. Tanpa diduga, di kota, Jung Hwan bertemu dengan cinta pertamanya, Yun Hwa, yang kini bekerja di sekolah setempat. Pertemuan itu membuatnya kembali teringat pada masa lalu. Saat mereka berbincang di dalam mobil, Yun Hwa menanyakan tentang keluarga Jung Hwan. Namun, ia hanya menjawab singkat bahwa dirinya dan putrinya kembali ke kampung halaman. Yun Hwa sempat ingin berkunjung ke rumah Jung Hwan, tetapi ia buru-buru menolak. Untuk membantu menyembunyikan rahasia, Dong Pei berbohong dengan mengatakan bahwa Lee Suah sedang sakit otak dan perlu banyak istirahat. Yun Hwa mempercayainya, bahkan menyarankan agar Lee Suah bersekolah supaya tidak depresi, tetapi Jung Hwan kembali menolak. Dalam obrolan, Yun Hwa menyinggung kebenciannya terhadap zombie. Ia bercerita bahwa tunangannya pernah terinfeksi, dan ia sendiri yang terpaksa menghabisinya. Sejak itu, Yun Hwa melupakan kesedihannya dengan sibuk melaporkan serta memburu zombie. Saat melihat media sosial Yun Hwa, Jung Hwan semakin terkejut dan takut. Ia melihat foto-foto Yun Hwa dengan pedang di tangannya, wajah garang, serta menerima penghargaan sebagai warga yang paling banyak melaporkan zombie. Hal itu membuatnya semakin yakin bahwa ia tidak boleh membiarkan Yun Hwa mengetahui rahasia putrinya. Namun, tanpa disangka, Yun Hwa tiba-tiba datang ke rumah Jung Hwan. Secara kebetulan, ia melihat punggung Lee Suah ketika sedang berjalan. Dalam situasi genting, Jung Hwan buru-buru menyembunyikan putrinya di kamar, lalu beralasan bahwa Lee Suah hanya gadis pemalu. Ia terus mencari cara agar Yun Hwa segera pergi. Melihat gelagat Yun Hwa yang mulai curiga, akhirnya Jung Hwan mengatakan dengan tegas bahwa ia sudah tidak memiliki perasaan pada cinta lamanya, dan memohon agar Yun Hwa tidak lagi datang ke rumahnya. Musim dingin pun tiba. Di tengah konflik antara warga dan pemerintah, Jung Hwan merasa sangat lelah. Suatu malam, ia masuk ke kamar putrinya dan memandangi foto-foto masa kecil Lee Suah ketika masih normal. Dalam lamunannya, ia seolah melihat Lee Suah hadir di sisinya, memahami kelelahan ayahnya, dan berjanji akan sembuh jika sang ayah mau menunggu. Jung Hwan pun berjanji akan melindungi putrinya sampai akhir hayat. Mereka bahkan menari tarian favorit bersama. Namun sekejap kemudian, ia tersadar bahwa semua itu hanyalah hayalan. Putrinya masih zombie, tidak ada yang berubah. Dengan penuh kesedihan, ia hanya bisa menangis sambil memeluk pakaian milik Lee Suah. Saat itulah ia melihat putrinya menatap layar televisi, tepat ke arah iklan sebuah taman hiburan, tanpa berkedip. Pemandangan itu membuat Jung Hwan kembali bersemangat. Ia yakin membawa putrinya ke taman hiburan bisa membantu memulihkan ingatan Lee Suah. Sebelum berangkat, sang nenek merias cucunya dengan lensa kontak dan lip gloss untuk menutupi pembuluh darah serta kulit abu-abu, sehingga Lee Suah tampak seperti remaja ceria di taman hiburan. Jung Hwan, Lee Suah, dan Dong Pei bermain sepuasnya. Mereka menggambar karikatur bertiga, naik roller coaster,
dan menikmati suasana penuh kebahagiaan. Saat itu, Dong Pei mendapat kabar baik bahwa obat penyembuh zombie hampir mendapatkan izin resmi. Mendengar hal itu, Jung Hwan sangat gembira, namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Saat ia berbalik, Li Suah tiba-tiba menghilang. Ternyata, zombie itu mencium aroma makanan dan mengambil camilan favoritnya di sebuah stan. Jung Hwan berhasil menemukannya kembali, lalu terkejut saat mendengar putrinya mengucapkan kata pertama yang berkaitan dengan makanan itu. Hatinya luluh, ia pun memeluk Li Suah sambil menangis terharu. Namun, di tengah kebahagiaan itu, bahaya diam-diam mendekat. Malam itu, Yunhwa kembali datang ke rumah tanpa izin. Ia menemukan foto Li Suah yang menunjukkan bahwa gadis itu sudah menjadi zombie. Saat Yunhwa hendak melaporkannya, sang nenek dengan panik akhirnya mengungkapkan rahasia yang selama ini mereka sembunyikan. Sebenarnya, Li Suah bukanlah putri kandung Jung Hwan, melainkan anak dari kakak perempuannya. Ayah kandung Li Suah adalah pria yang tidak bertanggung jawab, menghabiskan semua tabungan istrinya, dan tidak pernah menjalankan peran sebagai seorang ayah. Sejak Li Suah masih kecil, Jung Hwan, yang kala itu hanya seorang paman, selalu membantu kakaknya merawat putrinya. Namun, tragedi besar terjadi bertahun-tahun lalu. Pada hari ulang tahun Li Suah, Jung Hwan pergi ke Seoul untuk berpesta dengan teman-temannya, meninggalkan keponakannya sendirian di rumah. Sang kakak merasa khawatir dan buru-buru pulang pada malam hari. Siapa sangka, di perjalanan ia mengalami kecelakaan mobil yang merenggut nyawanya. Kematian kakaknya membuat Jung Hwan merasa sangat bersalah. Pada saat itu, Li Suah kecil memanggilnya, "Ayah," dengan suara polos, berusaha menenangkannya agar tidak menangis. Sementara itu, ayah kandung Li Suah justru mengambil uang asuransi istrinya lalu membangun keluarga baru, tanpa peduli pada putrinya. Sejak saat itulah, Jung Hwan bertekad menjadi ayah sejati bagi Li Suah, meski bukan darah dagingnya sendiri. Mendengar kisah menyedihkan namun penuh ketulusan ini, Yunhwa mulai goyah. Namun ketika Jung Hwan pulang bersama Li Suah yang kini sudah menjadi zombie, mereka justru berhadapan langsung dengan Yunhwa. Tanpa peduli, Yunhwa langsung menyerang dengan pedang bambu. Zombie Li Suah sempat bereaksi, tetapi Jung Hwan menasihati putrinya agar tidak melawan. Ajaibnya, Li Suah tampak benar-benar mengerti dan menahan diri. Jung Hwan pun memperingatkan Yunhwa. Jika ia berani mengganggu Li Suah lagi, maka hubungan masa lalu mereka tidak ada artinya. Saat keduanya berdebat, sang nenek datang membawa kabar buruk lain. Malam itu, ia baru saja menghadiri pertemuan warga desa. Kepala desa khawatir sekolah setempat akan terbengkalai jika ada anak yang tidak bersekolah, sehingga menuntut agar Li Suah juga ikut bersekolah. Nenek bingung harus berbuat apa. Jika Li Suah menolak sekolah, kepala desa berencana melapor ke dinas pendidikan keesokan harinya. Jung Hwan menolak keras ide itu. Ia khawatir putrinya justru membahayakan anak-anak lain, bahkan mungkin menggigit teman sekelasnya. Namun Yunhwa punya pendapat berbeda. Menurutnya, jika Jung Hwan yakin Li Suah berbeda dari zombie lainnya, maka buktikan dengan cara membiarkannya bersekolah dan berbaur seperti anak normal. Jika Li Suah berhasil menyesuaikan diri, Yunhwa berjanji akan membatalkan niat melaporkannya. Dalam situasi mendesak itu, Jung Hwan akhirnya setuju. Hari pertama sekolah pun tiba. Sang nenek kembali merias Li Suah dengan lensa kontak dan kosmetik, lalu berpesan agar ia tidak sampai menggigit siapapun. Di kelas, Yunhwa menjelaskan kepada murid-murid lain bahwa Li Suah tidak lancar berbicara karena pernah mengalami kecelakaan. Hal ini membuat teman-teman sekelas penasaran pada Li Suah. Namun, saat bermain, zombie Li Suah sempat marah. Matanya melotot dan lensa kontaknya hampir terlepas, nyaris memperlihatkan pupil abu-abu khas zombie. Untung saja, Jung Hwan segera membetulkannya sehingga anak-anak lain tidak curiga. Pada pelajaran olahraga, Li Suah ikut bermain basket bersama teman-temannya. Tetapi karena sering dibully, ia hampir kehilangan kendali. Tepat ketika wujud aslinya hampir terbongkar, Yunhwa dengan cepat melempar bola ke arah Li Suah hingga ia jatuh, membuat setengah wajahnya tampak miring ke samping. Jung Hwan yang terus mengawasi dari dekat segera menggendong putrinya dan membawanya ke klinik milik Dong Pei. Berkat keahlian Dong Pei, wajah zombie Li Suah berhasil diperbaiki sehingga kembali tampak seperti manusia normal. Yunhwa kemudian meminta maaf kepada Jung Hwan. Beberapa teman sekelas juga datang membawa apel dan melambaikan tangan kepada Li Suah sebagai tanda permintaan maaf. Dari balik jendela, Li Suah dengan inisiatif sendiri membalas lambaian itu, seperti yang pernah diajarkan ayahnya. Melihat pemandangan hangat tersebut, Yunhwa tersentuh dan akhirnya memutuskan untuk tidak melapor. Hari-hari berikutnya, nenek mengajari Li Suah bermain kartu bunga. Perlahan,
zombie Lisuah mulai menunjukkan senyum khas manusia. Namun pada malam itu, ayah kandung Lisuah datang ke rumah. Ia mengetahui rekaman Lisuah yang tanpa sengaja menabrak orang di taman hiburan telah tersebar luas di internet, sehingga banyak orang mulai curiga bahwa Lisuah adalah zombie. Ayah kandungnya datang hanya untuk membawa Lisuah demi mendapatkan hadiah pelapor dari pemerintah. Neneknya berusaha menghalangi, tetapi ia justru didorong hingga terjatuh. Mendengar kabar itu, Jung Hwan segera pulang. Di jalan, ia melihat mobil ayah kandung Lisuah. Demi melindungi putrinya, Jung Hwan nekat menghadang mobil tersebut, memukul ayah kandung Lisuah hingga tersungkur, lalu menyelamatkan putrinya yang terikat di dalam mobil. Ayah kandung Lisuah yang hanya mementingkan uang menjadi kalap dan berkali-kali memukuli Jung Hwan. Melihat ayahnya disiksa, Lisuah sangat marah, berubah menjadi zombie, lalu menggigit leher ayah kandungnya dengan ganas. Demi melindungi putrinya, Jung Hwan mengambil besi dan memukul pria tak tahu malu itu hingga tak berdaya. Malam itu, Jung Hwan membawa Lisuah pulang. Menyadari bahaya yang semakin besar, ia memutuskan untuk meninggalkan kampung halaman bersama putrinya. Ia rela menjadi pelindung seorang zombie sekaligus buronan pemerintah demi anak yang disayanginya. Nenek pun memutuskan ikut serta karena tidak tega meninggalkan anak dan cucunya. Sehari sebelum pergi, Jung Hwan menulis sebuah surat dan menitipkannya kepada ibunya, agar disampaikan kepada Yunhwa. Ketika sang ibu bertemu Yunhwa di jalan, mereka melihat pasukan penindas sedang bergerak menuju desa. Merasa ada yang tidak beres, ibu Jung Hwan membuka surat itu dan mengetahui bahwa putranya sudah membawa Lisuah pergi. Jung Hwan sengaja kabur agar tidak melibatkan ibunya maupun Yunhwa, sekaligus menanggung semua kesalahan sendirian. Sang ibu segera kembali ke desa. Namun sesampainya di rumah, pasukan sudah selesai menggeledah dan tidak menemukan apapun. Sementara itu, Jung Hwan menyembunyikan Lisuah di gudang dan bersiap meninggalkan desa. Melihat pasukan bergerak menuju gudang, ia buru-buru menutupi jejak putrinya lalu bernegosiasi dengan kapten pasukan. Ia berjanji akan menanggung semua kesalahan, asalkan kapten membebaskan Lisuah. Namun kapten menolak bernegosiasi dengan seorang penjahat. Ia memerintahkan anak buahnya untuk mendobrak pintu. Dalam keputusasaan, Jung Hwan mendatangi putrinya dan meminta zombie Lisuah menggigit dirinya agar mereka tidak dipisahkan. Menghadapi permintaan itu, Lisuah menatap ayahnya dengan sedih sebelum akhirnya menuruti. Tepat saat itu, pasukan masuk dan langsung mengarahkan senjata ke arah Lisuah yang dianggap monster berbahaya. Dalam situasi hidup dan mati, Jung Hwan melindungi putrinya dengan tubuhnya sendiri dan menerima tembakan mematikan. Melihat ayahnya terjatuh di sisinya, zombie Lisuah untuk pertama kalinya memanggil "Ayah" dengan suara penuh tangisan. Jung Hwan yang sekarat masih sempat memberikan semangat terakhir kepada putrinya sebelum akhirnya menutup mata untuk selamanya. Lisuah terus menangis pilu sambil memanggil ayahnya berulang-ulang, padahal sejak lama, Lisuah sudah mengetahui bahwa Jung Hwan bukan ayah kandungnya. Namun ia sangat berterima kasih, karena baginya Jung Hwan adalah sosok yang rela menjadi ayah paling berharga sepanjang hidupnya. Beruntung, pada saat yang sama obat antivirus akhirnya disetujui untuk digunakan. Setelah disuntikan, virus zombie dalam tubuh Lisuah perlahan menghilang dan ia kembali menjadi manusia. Jung Hwan masih dalam keadaan koma, tetapi dokter menemukan adanya antibodi khusus dalam tubuhnya. Diduga hal itu terjadi karena ia berkali-kali digigit Lisuah namun selalu berhasil pulih. Saat menunggu ayahnya sadar, nenek memberikan sebuah buku harian yang ditulis oleh Jung Hwan kepada Lisuah. Di dalamnya terdapat catatan Jung Hwan tentang putrinya sejak menjadi zombie, makanan kesukaan, kebiasaan, hingga perkembangan latihan hariannya. Bagi Jung Hwan, entah Lisuah manusia ataupun zombie, ia tetaplah putri paling berharga. Melihat tulisan yang penuh kasih sayang itu, Lisuah menangis terseduh-seduh. Musim semi yang hangat pun tiba. Lisuah tinggal bersama neneknya sambil sabar menunggu ayahnya sadar. Selama itu, ia berusaha meraih impiannya dengan mengikuti lomba menari. Yunhwa kemudian memperlihatkan rekaman penampilan Lisuah kepada Jung Hwan yang masih koma. Mendengar melodi dan suara yang sangat familiar, hati Jung Hwan seolah tergerak oleh panggilan putrinya. Secara ajaib, jari-jarinya mulai bergerak dan kisah pun berakhir.